Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Babat Ketan spesial Ramadan bersama gue Rafli dan kawan gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satria. Karena selama opening gak ada yang jawab salam gue. Lupa beneran. Gue doang kan? Gue doang kan? Oke, beliau adalah Satria Firmansyah atau biasa disebut Safir. Itu panggilan kami Ini berdua. buat muka Safran. Safran aja yang buat Lu muka. masih ingat gak Safir apaan? Musafir. Lu, teori Safir. Apa sih ini? Yang mana? Jadi waktu kan kita duduk sekelas, Ah. kelas 11. Kelas 11. Lagi gabut pelajaran fisika. Karena di sekolah kami itu di sampingnya ada sutet. Bener. Tiba-tiba nunjuk sutet play. Pak, gue tau nggak? Nanti kalau gue udah gede nih, gue bikin sutet tapi nggak kayak sutet. Masih itu kan udah, gue udah bilang itu kan udah terpancar rapi. Nggak, pokoknya nanti gue bikin rumus sendiri namanya teori Safir. Bangsat banget. Pokoknya kalau 0 tuh dia bukan 0, sebenarnya 2. Nggak jelas aja. Jadi titik 0 bukan 0, itu 2. Nah, bisa bodo amat tuh teori Safir, emang anjing nih anak IPA ya, harusnya bukan anak IPA. Sebenarnya IPA kepaksa, bener gak sih? Lo udah ke IPA ya udah alhamdulillah. Iya sih sebenarnya. Enggak, sebenarnya tuh enggak dapet kita dikasih pilihan. Enggak, Kita ini waktu tes itu kita dapat nilai. Iya. Nah, nilai kita tuh misalkan kalau misalkan ngepas. Misalkan dari 1 sampai 10 nih. Nah, kalau misalkan nilai kita 7, enggak 5, 7. Oke. Kalau nilai kita 7 nih. Terus IPA. Nah, itu bisa masuk pilihan IPA. Nah, kalau misalkan ada juga yang 8 tapi masuk IPA. Ada juga yang masuk IPA terus habis itu pindah ke IPS. Ada banyak. Enggak kuat. Harusnya gitu nggak sih? Enggak sih. Iya juga sih. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu. Enggak, sebenarnya tuh IPA tuh asik, cuy. Iya, enak-enak aja. Enggak, sebenarnya IPA tuh asik sebenarnya. IPA itu asik asalkan bedanya perbandingan sama IPS setahu gue ya karena gurunya, cuy. Emang ya? Gurunya. Gua nggak tahu. Karena guru di IPS itu lebih kalau buat Akrab sama murid, nah lebih gampang ke IPS. Kalau ke IPA kan jadi ke fokusnya Karena tuh belajar gitu. tuntutan Harus gitu. 7, 9. Ah, itu Saya tidak pernah. sama apalagi kalau ketemu Pak LLK aja Pak LLK. Itu jangan sedih Guru sebut. kimia lah. Oke, gue sama PLH. Dia suka Iya, ngajar betul, PLH. betul. Sama ini yang bilang sampah. Gue lupa. Itu PLH. Oh, belah ya. Itu pendidikan lingkungan hidup. Oh, iya. Nah, itu dia tuh. Pokoknya kalau dia tuh udah parah dah. Hmm. Apalagi kalau gua Iya. sama satu lagi tuh temen gua yang gede badannya, rambutnya keriting, hitam kulitnya, berantem mulu, ya bisa beatbox, berantem mulu dia. Ingat kalau kelas 11? Iya, yang body cukur. Tahu itu gua juga anjir. Gue juga. Iya lu juga, Mas. Tahu lu suka. Oh itu parah tuh. pertama kali ngeliat Tapi lu tau nggak? Lu bukan yang ngomongin ya, tapi ngomongin juga sih. jiwa kuping hati-hati guys. Tapi nggak ada serius kenyataan. Pas dia mau nyukur rambut, Iya. ini rambutnya panjang. Wah, Iya. gak kuat nih kata gue. Waduh, gue tahan napas nih kata gue. Ya udah Pak, cukur aja dah kata gue. Gak usah sambil ngomong. Ya gue sampai ngomong, akhirnya dipelontosin ya rambut gue. Ujungnya begini, Iya, poninya doang kan. koninya doang, kayak mangkok. Iya. Kita lulus tahun berapa sih? 17. Bukan 18. Oh iya 18 bawa kita ya, angkatan 5 ya. Ini kita baru angkatan 4 loh. Baru, jangan baru. 4 baru lah. Udah tua sebenarnya. Emang apa? Kalau di sekolah lain. Iya. Enggak. Iya benar juga. Iya lah. Wah, angkatan 4 loh. Iya, wah, angkatan 4 lu udah punya anak berapa lu? Baru cerita zaman sekolah dulu. Gimana kita bisa duduk bareng? Karena kan pas awal gue nggak duduk sama lo, pas kelas 11 nih kan gue kelas sebenarnya kelas 11 dan pas 12. Kelas 11 tuh gue awal-awal gue duduk sendiri karena memang pembagiannya ganjil. Gua waktu itu duduk awal-awal sama siapa ya? Minus. Aduh, sebut. Iya. Minus. Iya, pokoknya karena setelah study tour ya. Ya nggak sih? Enggak, kita sebelum study tour. Sebelum study tour udah ya? Enggak, maksudnya kita study tour kelas 2 kelas 11. Kelas 11 kan? Balik kelas kita sensei. Iya, sensei. Nah, habis dari situ tuh karena setelah pulang study tour, seingat gue nih, setelah kita pulang study tour, Gue nggak ikut nih. enggak, tapi pas Sekalian, sekalian. ya pas gue nih, pas gue setelah pulang study tour itu ternyata emang udah dicap-capin sama guru-guru, Sama itu sama atasan apa? guru-guru yang wah ini
Nanti kamu nih bakal setelah pulang study tour, nggak apa-apa kamu study tour nikmatin dulu. Kita emang ada liburan tapi belajar juga. Nah setelah pulang study tour dipanggilin 21 orang yang setelah banyak coy. Tapi kan ada salah satu kasus yang waktu itu dipermasalahin sama guru yang dimana tuh posisi wajah-wajah orang yang nggak ada di kamera itu sebenarnya nggak ada. Kita ngomongin apa sih, Seth? Waktu study tour jadi anak-anak ada anak-anak yang kena kasus gitu kan, tragedi cerita gitu kan. Ya nggak ngerti juga lah gue, habis dari situ jadi dicap-capin kan sama guru yang wah ini anak bandel nih, duduknya harus dipisah nih, karena gitu. Ya jadi pas gue lihat ayo udah dah mau gimana ya kan, mau gimana gue kelas 10 pernah gue mau guru biologi cewek. Iya, yang pedes banget tuh pokoknya. Pedes banget pokoknya. Kecil padahal kan. Kecil cabai rawit. Nah terus nggak lama, gue duduk di belakang mulu kelas 10 tuh. Kita nggak sekelas ya? Nggak sekelas. Nah gue inget banget sama CS gue, Dion. Oke. Cimpaan ya. Cimpaan kira? Tinggalnya Cimpaan. Gue kira panggilan dia. Tapi dipanggilnya Cimpaan, karena tinggalnya Cimpaan. Berarti gue dipanggil Depok dong. Enggak lah, gue juga orang Depok. Nah pas gue duduk di belakang mulu, sampai dia tuh kalau ngeliat awalnya tuh baik, Satria gimana, baik bu, ya kan, baik-baik gitu ya kan. Makin kesini, Satria mau Dion nih, wah udah kamu duduk paling depan, pokoknya kamu nggak boleh duduk di belakang, depan dulu gue cu. Dari kapan tuh? Pokoknya dari masalah. Pas pelajaran dia doang pasti? Enggak, kirain semuanya. Karena apa? Ada yang ngadu. Anjing banget cepu. Makanya. Pasti kayak gue kelas 24. Cuman ya mau gimana? Di Kompat kan lu dulu? Kompat tuh. Enggak, Nia sebenarnya dulu. Iya. Nia 3. Terus rombak lagi. IPA 3 jadinya gue. Oh 3 lu? Gue 3 cuy. Kira lu 4 nih. Kita 4 kelas 11. Gue kelas 1 Mia 1. Iya. Tapi kelasan gue doang yang cewek cakep-cakep. Ya. Ada yang cabut tapi dari IPA. Iya. Lu kenapa sih ngumpet-ngumpet? Gak apa-apa kan? Oh iya. Kan katanya buat puasa. Ini kita gue puding ceritanya lagi kita puding. syutingnya bulan Februari tanggal 25. Sampai anak bacot. Kalau mau ngehujat nggak apa-apa, hujat rapi. Ya. Karena dulu sering dihujat. Kapan aja gua pernah Dulu. Kapan? Dulu. Kapan? Gua. Gitu nih. Tapi kita dulu kalau gua lagi zaman, gua inget banget sumpah. Rafli itu orang yang di saat gua lagi kayak pokoknya tuh ya lu tahu sendiri lah gua waktu zaman di kelas di sekolah gimana ya kan. Gak jelasnya tuh karena apa ya kan? Karena dari sini. Iya. Tapi salah satu orang yang bisa nyeimbangin posisi gua di saat keadaan kayak begitu tuh doi. Jadi gua kalau ngobrol begini ketawa, gini ketawa. Padahal lagi puyeng nih. Gua lagi puyengnya tuh bukan karena puyeng pikiran beban atau apa ya. Jadi tapi kayak anjing masuk juga ya kan. Wah lucu juga. Jadi kayak wah gua pernah tuh kita ngecekin siapa waktu itu ya. Kita kalau ngecekin sih dia aja sih kalau masih Vira, Dimut sih paling sering. Kalau Dimut dicengin ya tapi lama-lama ngambek. Kita tuh angkatan percobaan kan. Tadinya itu kita mau angkatan 2013. Sumpah nih, gua dari kelas dulu. Iya, kita kan dari tadinya kurikulum 2013. Diganti KTSP. Semester 2. Iya, semester 2 ya. Dari tadinya 10 Mia berapa jadi 10 IPA. Blunder tuh di situ tuh. Lalu sih gua dibagi-bagiin buku kurikulum 13, gua juga udah beli. Rapot. Kenapa rapot? Nilai udah A, B. Oh iya. Ya, udah begitu lu. 1 sampai 4. Emang iya? Bukan AB, iya. Oh iya benar. Iya. Nah, kamu tidak sama gua juga anjing. Tapi gua enggak lu. Tapi gua edukasi. Enggak bukan gitu. Kayak IPK. Dengerin dulu. Ada gua gitu ya. Oh, udah. Pas ganti ke KTSP. Lah ini gua begini lagi. Konsisten aja. 4 juga ya. 2 juga. 4 oke, tapi kok ada 7-nya. Anjir tuh. Bangke. Pelajaran menurut lu pas paling susah ya? Kelas. Iya, adalah fisika. Karena gurunya. Gurunya ya? Iya. Bukan tapi gua kalau sumpah nih, gua jujur nih. Lebih halus. TBH. Pas gua
belajar, nah itu tuh gue kayak nggak masuk kalau teori ya. Kalau teori karena menurut gue tuh boring anjir, bosen cuy. Tapi pas kita praktek, anjir, bisa anjing. sumpah itu gue fokus. Gue ngobrol sama Davan, panjang lebar, ketawa-tawa. Kan dia orangnya rada-rada aja itu, rada-rada goblok kan. Nah terus nggak lama ngobrol lah. Pas gue belajar ke praktek, nah itu menurut gue asik banget. Mau kimia, mau fisika, mau biologi, semuanya enak. Pas semuanya praktek kayak ini jalanku. Kira aku harus IPA kayak karena ini gitu. Karena enak menurut gua kalau kita teori. Jadi gambarannya tuh kayak mentok, inspirasinya tuh kayak ya ketemunya angka huruf kali lagi. Ya begitu doang. Enggak, bahkan gua fisika langsung ngerti loh yang ini kan gini kan. Yang bola kan, yang bola. Iya. Terus kalau jarak segini swingnya berapa? Kalau jarak segini swingnya berapa? Itu enak tuh sumpah. Itu enak banget sumpah. Selama 30 detik swingnya berapa kali? Tapi selama gue 3 tahun, sekali doang gue prakteknya begitu. Iya. Orang kalau temen gue aja di Yapem, dia kelas 10 udah black itu katak, kita mana ada. Wah, itu keren tuh, black katak kayak bully anjir. Iya, bully. Wah, gue sumpah, gue masih main kadang iya, tuh game karena menurut gue goks. Yang di ini berarti di versi bukan di PS2 kalau nggak di. Iya, enggak, tapi udah masuk ke masuk ke PC sama masuk ke handphone. Wah, itu kata gue anjir, seru banget cuy. Nah, gue pengen tuh kalau masa sekolah tuh, nah tuh kayak begitu tuh. Gue mau ngomongin Davan, kelas 3. Kalau mau ngeliat videonya Davan sama Muci di sini, udah gue udah survei sama mereka. Oh deh. Ya. Kan waktu itu lu bawa itu jamur. Magic Mushroom. Ingat gak kamu? Ingat yang tuh. ketawa goblok banget. Itu goblok. Itu sumpah. Tapi gue heran ya. Itu pokoknya udah mau UN nih. Menjelang sebelum. Iya mau UN. Iya. Udah pokoknya udah waktu santai. Iya udah waktu santai banget itu. Udah nggak di tempat kelas kita karena kelas kita udah dipakai. Enggak. Tapi kita kelas 3 sekelas juga nggak sama dia? Kelas. Kita sekelas sama dia 2 tahun. Sama ya? Iya benar. Kita bertiga. Ya benar. Dari kelas 11 Pli. Iya. Gua 11 nggak sedekat itu sama Davan. Iya. Kan kalau gua kan di sekolah duduknya malu nih. Iya. Nah, tapi kalau udah selesai tuh dia kemana-mana. Udah. Kalau gitu. Iya. Tapi pas gue pulang sekolah, gue pernah tuh, dia tuh kayak Davan itu orang yang kalau setiap ada orang presentasi lah, dia tuh selalu nanya. Emang anjing. Nah, nanyanya itu yang kagak-kagak. Orang nomor tiba-tiba, oh kok dia nanya ini? Tapi gue makanya kalau tapi seru. Kalau sekelompok mending sekali sama dia. Tapi seru. Sekelompok sama dia biar dia yang jawab. Dia out of the box dan menurut gue pemikirannya tuh, wah nih, gue tuh sebenarnya mikirnya kadang kayak apa yang dia, kalau gue pribadi, gue mikir apa yang gue pikirin sama nih misalkan sama orang. Tapi gue pribadi tuh kayak gue yang nggak bisa mendeliver itu semua. Ngomong nyampaiinnya tuh nggak sesuai sama apa yang gue pikirin. Nah kalau dia tuh apa yang dia pikirin dah dia bisa ngedeliver bagus. Bisa nyampein yang dengan bagus. Sampai suatu ketika tuh dia nanya anjir. Ini kelas berapa ya? 12? Kelas 2. Kan dari kelas 2, dari kelas 11 tuh dia kayak dia bocah kepo lah. Mungkin karena dia menurut gue kayak kalau ngebaca artikel, nah itu dia sampai dalam-dalam di black terus. Makanya dia calon dokter gigi. Taruh ini gigi gue bolong dulu ya. Semangat dan sekarang gigi tempelin gue. Pokoknya lu harus jadi. Tapi ya kalau harga bisa nego lah. Iyalah, harga sahabat. Lu dulu kan kita pernah lu tahu lah ya kan. Lu dulu pernah berantem sama adik kelas lu. Iya. Sama kelas 10 tau gak sih lu? Tahu gua. Enggak ya, lu kan tahunya pas udah di WC. Kan bocah WC dong. Iya, 10. Pas gua lihat anjing bengap juga nih, kata gua Davan kacau juga nih. Itu bukan sama Davan anjing bengapnya. Enggak sama Davan juga. Udah Davan enggak ngapa-ngapain. Emang iya. Kata gua kok biru ya. Sini bengap lah. Kata gua nih Davan gila juga nih ya. Kan sama anak tekon. Iya. Lanjut kita ke Davan tadi, jamur. Nah, Davan. Bukan jamur. Nanya dulu nanya. Sebelumnya bukan jamur dia malah. LSD. Itu gue nggak tahu. LSD production. Enggak, pokoknya itu kayak sama kalau yang gue tahu itu kayak ada zat di LSD yang bukan ada zat yang di jamur yang disedot sama disedot ke dalam LSD. Oke, LSD. Nama zatnya tuh halusinogen. Oke, berarti bikin halusinasi. Ada di suatu negara kayak misalkan lu udah depresi. Nah, lu kaburnya ke narkoba terus kan. Nah, ini ada salah satu zat yang sekali lu pakai, nah itu lu bisa tenang selama beberapa jam dan pikiran lu tuh bener-bener back to basic lagi.
Jadi masalah yang lu Apa? pikirin belum. Iya. Belum. Nah itu tuh ada di salah satu negara, gue lupa negaranya mana. Dan Kalian bisa lagunya- kalau mau kan googling aja ya. boleh lu googling. Salah satu negara yang ngegunain pengobatan dari magic mushroom. Ada. Dan lu tahu nggak sih pencipta iPhone? Steve Jobs. Steve Jobs itu dia nyiptain aplikasi iPhone. Apple bener. Itu dia salah satu buat mediasinya. Pakai Itu dia itu. pakai les nih. Yang mungkin ini gue bukannya ngasih gambaran ya, tapi ini ada sisi positif yang bisa dihasilin dari hal tersebut. Jadi don't judge book by Baik, cover. cover. Gitulah Iya. misalnya. Jadi tuh ya menurut gua ada sisi positif dari gitu. Nah, salah satunya ada apaan tuh? Iya. Sini. Nanya. Salah satu yang nanya kayak gitu. Ya gua nggak ngerti ya, karena mungkin emang di posisinya emang kita lagi kebetulan teman Anak sekelas, kita. Oh, nggak teman iya, sekelas, teman sekelas. Dan jadi dia tuh perlu orang yang benar-benar ngeyakinin bahwa hal tersebut tuh Bisa. bisa positif. Gua selalu cerita sama dia nanya-nanya misalnya, apaan sih yang lu rasain? Oh, iya. Dia selalu pengen tahu gitu, apa sih yang lu pikirin, karena mungkin dia juga tahu ya, dia mungkin googling ada hal-hal Daripada negatif yang terus dia mau langsung nanya kalau langsung nanya karena mungkin gue udah ngerasain Iya, udah pernah apa ngerasain. yang dia pengen tanya. Nah, mungkin pas banget dong. Iya. Nah kebetulan emang gue orangnya dulu rada jahil ya. Iya. Rada jahil. Makanya. Rada jahil. Bukan dulu saat sekarang gua rasa. Gue bawa ke sekolah. Iya, dia pernah bawa nih. Anjir. Lu bikin tepung nggak sih dulu? Belum, ada yang belum. bertanya, ada yang bertanya. Dan itu tuh mungkin salah satu orang yang menurut gue gila ya, gue doang ya. yang bawa begitu. Gua ke sekolah aja. Tapi ya nggak Tapi salah. ditaruh di tempat banget. emang versi bekal Iya. cuy. Emang versi bekal sih. Kita Itu- lanjut ke Davan. Kalau ke Davan tuh kayak dia tuh selalu nanya, asik gitu. Dia pengen tahu dan kebetulan gue jawab yang kayak hal yang menurut gue tahu sebenarnya maksud dia tuh kayak kalau misalkan gue nyoba takutnya gue begini, takutnya gue begini. Lebih ke arah yang negatif. Padahal enggak. Tergantung orang sih menurut gue. Tergantung orang ya. Kalau emang orang yang ngebawanya ke negatif pasti negatif. Tapi kalau emang bisa ngebawa ke sisi positif, ya lu bakal bisa Tergantung jauh. lu pengen dapat apa nggak sih sebelum itu? Iya. Ya kan kayak Steve Jobs, dia butuh inspirasi. Iya. Dia pengen bikin apa, dia fokus. Salah satu alasan gue kenapa gue terjun ke Gitu. circle atau dunia kayak gitu ya karena menurut gue kalau mungkin orang ada rasa paranoid karena apa-apanya ya kan. Tapi kalau gue pribadi kalau gue terjun ke situ ya gue fokus. Oh, kalau apa yang bagus? Karena gue bisa fokus sama entah dari telinga, ucapan yang kita keluarin itu jauh lebih bobot atau lebih bener-bener nggak nyakitin orang, bener-bener kayak Tertata lah ya. tertata. Pokoknya Davan tuh ya Yang gue mau nanya yang pas kelas 12, dia tuh nyobain apa enggak sih? nyobain tuh. Yang ketawa gede banget Gue di kelas. awalnya tuh gue kelas 11 yang gue bilang Iya. kan dia awalnya belum nyobain magic mushroom. Cuma tahu doang kalau ada. Dia pengen, Tapi tapi belum, masih belum, masih Akhirnya kayak dia nyobainnya pas kelas 11 dia udah Kelas nyobain LSD. LSD itu apa sih? Gue nggak tahu. Aduh, apa ya bentuknya kayak perangko gitu. Bentuknya kayak perangko, kayak apa ya? Kertas. Ya pokoknya kayak perangko. Oke. Kayak kertas gitu, Kecil. emang kertas. Tapi di situ dalam zat yang ada di Tadi LSD ada itu halusinogen. halusinogen. Ditaruh Yang- di lidah. Ditaruh di lidah, di mut-mut. Gue tahu di film ini. Kalau lo nonton Black Mirror ada Ada ditaruh LSD. dia. Terus dia halusinasi banget gitu. Ini apa-apa gerak. Banyak kok, banyak yang udah mau ngefilmingin kalau luar ya. Tapi kalau Indonesia menurut gue masih baca ya kalau film. Gitu. LSD si Davan itu kelas 11 sudah nyobain. Di rumah bokap gue. Oh, Gua kasih. kelas aja. Enggak, gue nggak berani karena menurut gue ya udah Dav, kita ke rumah bokap gue aja yuk. Dia Bro. datang. Anjing dia tuh sampai saking Kagak. keponya datang. Waktu itu kayaknya emang gue deh yang ngajak. Emang aja. Ternyata pas habis gue ini, ayo Dav kita kasih ke rumah bokap gue. Berdua doang tuh sama lu. Berdua. Gua kira sama teman-teman lu juga. Enggak. Kawan. Nah, kalau sama kawan-kawan gue itu gue kayak mungkin beda circle takutnya Iya, malah dia down kan. Mental seseorang malah jadi
apa kalau sekarang insecure. 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 Ya, Jadi terus habis dari situ dia lu juga mikirin dia berarti Yo. daripada gua ngajak teman-teman ntar dia malah kenapa mending berdua aja karena tau dia juga nanyanya kalau doang Iya. persisnya terus sama si yang gendut hitam keriting itu juga Dia nanya sama. berdua. Iya. Oh. Sama. Cuman ya kalau gue pribadi kan ya kalau gue memang itu ya kita care. Gue kenal lu, kita temen. Bukan yang kayak pengen wah lu emang Kita lu sih, emang nggak nyuapin ya? satria begini. Iya. Gue tampol kan nih pala lu. Maaf ya dia emosi. Enggak yang kayak gitu. Gue tuh orangnya yang bisa dibilang careless, baik. Ya. Careless berarti nggak care dong. Careful. Careful. Tuh. Dekat. Careful aja. Bentar masuk. Ya, terus nggak lama Nyobain. si Davan itu ya nyobain nih LSD dan gue tuh kan ternyata ada takaran di LSD itu ada takaran kayak 500 mcg 250 enggak dari 250 mcg Lu ngajak sendiri. enggak cuy ada orang yang ngajak Gua kira itu lu tuh udah- impor cuy Oh, itu impor barang bule asli baru barang bule saya nyobain. nah gue kayak nggak mungkin Nyobainnya ngasih lu ke berdua apa dia doang? kedua Oh. karena mungkin kan satu nih misalkan 500 mcg ya gue bagi dua jadi 200 dan itu yang mungkin kadarnya bisa dikontrol kayak mungkin lu nonton kartun SpongeBob Oke. kartun SpongeBob kenapa dia bisa ada halu-halunya gitu ngetrip kayak gambarnya ada kadang kalau misalkan dia jatuh dasar laut tuh itu salah satunya Karena efek LSD itu salah satunya ini biar lu tahu ya biar lu keren Edukasi, juga edukasi. biar lu keren gue mau ngasih tahu aja gue mau Kan keren keren. Gua juga keren. iya gue juga keren tapi gue lebih keren Kalau gua nggak keren. keren Goblok. Terus nyobain berdua. keren gitu Lanjut minum dulu guys. Gua juga keren. pecah lanjut Kita kali ini ngomongin puasa. Lu puasa tahun lalu gimana ya? Kan pandemi tuh. Ada yang berbeda banget apa di mata lu tahun lalu? Selain puasa-puasa sebelumnya. di paling sholat sih. Sholat pas taraweh. Taraweh nggak ada Tapi di rumah taraweh. di rumah Enak banget ya. apa Nggak ada ngabuburit gitu, nggak ada bubur. ngabuburit sih kalau yang gue lihat di pandangan karena kan gue setiap kerja gitu yang gue lihat di tengah pandemi ngabuburitnya emang masih Ya kan karena ngabuburit cuma keluar doang kan nggak ngumpulnya itu ya. masih ya cuman yang kalau di gue pribadi yang berasa banget tuh kayak taraweh nggak ada Bukber. Lu ada bukber? kalau gue sih nggak mikirin ke situ Enggak, emang biasanya lu nggak pernah bukber ya? bukan nggak pernah bukber karena budim gue biasanya Nah, anjing. Ini bareng lagi jadi budiber. Budiber. Budiber anjing. Kayak hewan anjing, kiber. kiber yang di lehernya ada warna-warni Iya. Budiber. nah Budiber itu yang bangsa. momen salah satu yang berasa banget tuh kayak sholat itu pun Iya, sholat Id di lu sholat di mana? di rumah Di rumah. Kalau gua di sini sebenarnya gue pengen banget Masih maksain sebenarnya gue pengen banget maksain cuman ya karena keterbatasan di keluarga gue juga kayak semuanya itu benar-benar enggak pada strict memang di rumah. iya Saya di rumah. ya udah gue ngikutin juga kan Ceramahnya kan kalau di rumah kalau kedengeran cuy Ah. kedengeran Oh, jadi lu di sini tapi ngikutin suara yang udah di Iya. keren anjay. ya mau nggak mau iya Terus harapan lu untuk tahun ini puasanya ya? harapannya masih ya semoga pandeminya berakhir Iya. sama menurut gua perekonomian kita tuh bisa makin bagus lagi lah soalnya berasa banget sih Caranya. berasa banget sumpah sebenarnya ini kayak ujian juga buat era-era kita gitu Iya, jelas. era-era di zaman kita atau bahkan di atas kita ya di atas kita dulu baru ke kita nih tapi ujung-ujungnya kita tuh bakal Tapi kita yang jadi era yang di itu kedepannya mau jadi apa itu di tahunan kita. Lu kalau dulu tuh puasa bocah yang bangor gak sih Set, pas gitu? Maksudnya kayak puasa harusnya terawih lu malah cabut-cabut tawuran gitu. Pernah gue ada di momen kayak gitu tapi kalau di umur sekarang yang
Yang kan gue nanyanya dulu. Oh yang dulu, pernah. Pernah. Dulu berarti Anda sesat ya? Enggak, tapi kayak pergaulan lah. Iya pergaulan. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba, aduh gue kayak pengen rebel kan. Jarang terjadi. Tapi masih rebel kok. Sampai sekarang, tapi nggak serebel dulu. Masih rebel dulu. Mungkin rebelnya sama, tapi ininya beda. Apa sih namanya, korbannya beda. Anjing. Gue pernah, waktu itu, kecil tuh gue siapa sih yang perang sarung? pernah lah. Mending demi Cowok. gue nggak pernah. Apa perang ini ya, perang peci. Anjing lu. Perang kopi ya. Keresan kopi ya ini. Peci kan gitu. Iya. Peci yang mana sih? Peci yang putih kan. Kalau kopi kan yang biasa bapak presiden pakai. Itu kenceng Emang banget. itu? Pak ini. Sakit juga tuh. Sakit tuh. Kayak di tepak buku yang sebelah segini. Enggak ya. Oh, enggak. Pak dompet. Wah, enak dong. Ini dompet. Enak dong. Pak, percaya Pak. Kabur. Mau. Ini gue kabur. Oke, terima kasih Satria untuk berbincang-bincang hari ini. Maaf banget nih kamera bangsat dari tadi mati-mati mulu. Terima kasih untuk menemani gue hari ini. Nggak mau nemenin gue mah. Kan tapi lu akhirnya temen Asik. sekarang aja. Kalau mau follow Satria silakan follow, ada di sosial medianya, ada di deskripsi di bawah. Terima kasih semuanya udah nonton. Gue Raffi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.